yang berbakat yang mengeluarkan buku pertamanya yang berjudul Kopi Dahin di Kerinci dan Sungai Penuh. Nah, bagaimana rekan saya tadi? Kita sebutkan ya. Jadi channel kita ini nggak ada nggak ada tujuan ya. Iya, betul. Kadang kita ke hutan, kadang kita mukbang, kadang sekarang kita lagi bahas masalah buku lagi. Buku, ya. Jadi intinya kepada pendengar YouTube, channel YouTube ini khususnya channel ini ambil positif aja, kalau negatif dibuang ya, karena kontennya juga kadang-kadang ada mutu ada enggak ya. Kadang ada juga nggak jelas, tapi juga ada edukasi, ada juga hiburan. Jadi intinya ambil yang positif ya kok ya. Iya. Akhirnya sekarang kita sudah kedatangan Susilo Saputra. Ayo sapa dulu Susilo. Halo teman-teman. Ya, Jangan terlalu tegang. jangan tegang Susilo. Ada sakit. Ayo, oke, ceritakan dulu kenapa Susilo sempat punya keinginan untuk membuat sebuah buku. Oke teman-teman. Sekarang saya ambil bukunya dengan judul Kopi Dahin di Kerinci dan Sungai Penuh. Kenapa saya ingin menulis Kopi Dahin? Teringat 5 tahun silam. Oh, bukan kopi ini dulu kan saya tanya Oh, ini kan. Iya Pak. Kenapa sampai keinginan Oh, iya. untuk Siap, membuat siap. buku? Siap, Pak. Oke, ya, Siap. lanjutkan. Untuk membuat buku ini, Terlalu tegang. untuk membuat buku ini saya udah memiliki rencana. Mungkin ketika duduk di bangku SMA dulu, cuman baru sekarang tercapainya. Berarti pernah SMA ya? Iya. Pernah sekolah. Sekolah ya. Ayo lanjutkan. Kemudian saya mulai mencari ide-ide apa yang bisa saya gali dari daerah kelahiran saya, di mana saya besar dan sekolah. Ternyata saya menemukan suatu ide yang ingin saya tulis yang berjudul Kopi Dahin. Berarti sudah punya keinginan sejak SMA dulu ya? Iya, betul. Jadi sekarang udah tamat SMA atau gimana? Sekarang alhamdulillah saya udah tamat pendidikan S1 dan cita-cita yang dulu duduk di bangku SMA untuk menulis buku sudah tercapai. Nanti cita-cita duduk di pelaminan belum lagi. Belum. Sekarang kita mengeluarkan buku tapi undangannya belum ada kan? iya. Kalau boleh tahu Susilo, kalau kuliahnya berapa tahun? Saya kuliahnya sekitar 5 tahun karena ada beberapa faktor yang membuat saya bisa menamatkan kuliah sekitar 5 tahun. Mungkin karena jiwa organisasi lah yang membuat saya menamatkan sekolah selama 5 tahun. Oh, masih kalah sama saya dia. Kalau saya 8 tahun kuliah nggak ada bangga saya. Berarti lamanya kuliah tidak menentukan. Tidak Sebenarnya kuliah itu bisa lulus di waktu yang tepat atau tepat waktu. Kalau kan menurut seperti itu. saya di waktu yang tepat. Kalau terlalu cepat atau tepat waktu, saya nggak tahu juga. Karena di stok uang jajan sama orang tua. Berarti intinya kan di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat. Oke, sekarang kenapa Susilo memilih judul Kopi Dahin di Kerinci dan Sungai Penuh untuk buku pertama? Oke, saya ambil contoh bukunya. Ini langsung promosi ya? Oh enggak, ini Oh, saya enggak. jelaskan Oh, dulu. jelaskan dulu. Oke, silakan. Kenapa Saya tertarik ya. Kenapa saya ingin menulis dengan judul Kopi Dahin di Kerinci dan di Sungai Penuh? Kenapa enggak kopi lain lah? Kopi Dahin. Memang namanya terkesan lucu, tapi tidak selucu perjuangan menulisnya. Oh, berarti perjuangannya tidak saya bercanda itu. Iya. Dahin menurut bahasa kita di Kerinci itu lamu. Karena kopi ini memiliki histori dan keunikan dan termasuk kopi yang langka di Sungai Penuh, termasuk jenis kopi robusta. Robusta dataran tinggi yang ditanam oleh para leluhur kita. Saya menemukannya kopi ini berusia sekitar 59 tahun. Berarti udah setengah abad ya? Ya, udah mencapai setengah abad. Kalau rasa Rasanya kalau boleh dibilang ini dulu sudah dilakukan uji cita rasa dan ya, hasilnya pun sekitar nilai 8. Itu termasuk ke dalam nilai excellent menurut para ahli. Oh, jadi kopi ini ada nilai-nilai tersendiri ya? ada grade-nya. Ada grade namanya itu, nilai
nilai 8, 9. Iya. Ada yang nilai 9 nggak kopi ya? Setahu saya nilai kopi itu untuk uji cita rasa itu mulai dari 7 dan yang terakhir 8. Kalau untuk 9 belum ada untuk uji seperti itu. Kalau kopi rentengan yang beli di toko-toko itu Kopi saset ya. kopi saset Itu sangat berbeda. saya kan berbeda. Jadi direkomendasi nggak kalau kita minum kopi itu? Itu semua tergantung Tergantung selera. ya, tergantung selera dan para penikmat kopi di tanah air. Bicara penikmat kopi, Susilo penikmat kopi apa enggak? Kalau saya termasuk penikmat kopi, seperti kopi, saya lebih suka kopi espresso yang ada 3 rasa. Itu termasuk kopi arabica. Kalau Toro gimana? Udah selesai. Ini belum. isinya apa aja? Oh, iya. Oh, ini. Isinya yang pertama saya tulis itu tentang histori. Pertama saya ingin mengangkat histori karena saya mengingat kopi ini sudah mengalami kepunahan. Karena masyarakat kita ini kalau ingin menanam kopi, kalau harga komoditas naik, mereka pasti akan membongkar komoditas yang harganya yang terendah. Contohnya kayak kopi kan komoditas terendah, sedangkan kulit manis harganya selalu naik. Jadi petani kita kurang konsisten. Oleh karena itu, saya ingin menulis buku tentang kopi dahin. Berarti supaya menaikkan Ya, apa? saya ingin menaikkan kesejahteraan petani supaya petani Wah. kita di Indonesia ini Super tetap sekali. makmur. Tujuannya super sekali ya. Sangat mulia. Sangat mulia. Berarti cocok tuh jadi calon anggota DPR. Jangan lupa kalau Sino maju pilih ya. Karena janjinya manis. Ada pertanyaan lagi kok? Nah, ini cerita dari waktu penulisannya ada nggak cerita yang berkesan, yang mengharukan? Wah, kalau cerita yang berkesan, ya selama untuk menerbitkan buku ini, saya memang jujur tidak ada dibantu oleh siapapun, baik itu pemerintah, pihak swasta, atau hanya dibantu oleh kantong sendiri. Wah. Dan rela untuk dibully atau dicaci dan dimaki. Berarti dari kantong sendiri ya. Iya. Berarti kalau masuk perkumpulan ini partai kantong sendiri. Dia rela dicaci kan? Caci dan dibully ya. Dibully. Caci seperti apa biasanya? Cacian biasanya tuh seperti namanya. Kadang kan mereka itu kan cuma melihat kopi dahin aja, tapi nggak ada mengetahui histori yang terdapat di dalam buku ini. Oh, berarti dari namanya udah dicaci dahin gitu. Iya, dahin. Oh. Mungkin orang menganggap saya ini kuno atau kopinya terlalu, kalau bilang orang tuh terlalu jelek lah. Terlalu kuno lah ya. Ya, kuno. Kan Tapi dahin, ya. padahal dia mempunyai kualitas yang nilainya 8 tadi ya. Ya, nilainya 8. Wah, mantap. Berarti harus kita coba kopi. Jadi kapan kita minta kopi sama Susilo? Kita tunggu. Minta kopi. Tapi selain menulis buku, apa Susilo masih memproduksi kopi dahin juga atau gimana? Kalau untuk kopi dahin sendiri, kami dari pihak keluarga terus memproduksi dan sampai melakukan penjualannya ke Pulau Jawa. Oh, ini semacam monopoli nggak ya dalam perusahaan keluarga kayaknya? Soalnya dia keluarga memproduksi kopi dahin, nah Susilo produksi buku dia. Ini agak sedikit curiga saya. Penelitiannya jangan-jangan di lahan sendiri. Kemungkinan. Nanti kita tanya ya. Nanti Baca pakai kantong sendiri. Lanjut lagi loh. Gimana masalah produksi kopi dahin? Kalau untuk produksinya itu dikelola oleh bibit atau paman saya yang berlokasi di asrama polisi. Oh, jadi kopinya di asrama polisi? Asrama polisi mana nih? Di dekat belakang asrama polisi atau di desa Odori, dusun Batu Lumut, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh. Kota Sungai. Oh, Iya. berarti Susilo ini dari Sungai Penuh ya? Iya, dari Sungai Penuh. Wah, penulis Sungai Penuh, penulis. Ternyata kopi dahin. ada juga penulis Sungai Penuh yang mau menulis tentang kopi ya. Sebenarnya Bukan- penulis di Sungai Penuh banyak kok, banyak penulis di Sungai Penuh. Ya, tapi kan nggak ada yang menuliskan tentang kopi. Bagus. Yang ada mengembangkan kopinya. Ya tuh. Penulis Sungai Penuh kalau mau diundang kontak-kontak aja di bawah. Ya.
walaupun channelnya belum naik ya. Jadi setelah launching buku gimana perasaan Susilo? Setelah launching buku, mungkin perasaan saya senang karena masyarakat di luar kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci mengenal tentang kopi dahin, kopi yang endemik dataran tinggi. Berarti kopi ini kopi endemik kota Sungai Penuh. Ya, benar. Kabupaten Kerinci masuk nggak? Di Kabupaten Kerinci ada juga saya menemukan di Tanjung Pau, ya, terutama di Sanggaran Agung. Oh, berarti penelitian buku ini nggak di Sungai Penuh aja ya? Iya, Sampai mencakup. di Iya. Kabupaten Kerinci juga. Kenapa nggak ada kepikiran besoknya lagi bikin kopi Kerinci gitu, gimana gitu? Saya ada rencana juga ingin membuat tentang kopi Arabica Kerinci yang telah menjuara lah di kancah nasional maupun kancah internasional. Wah, mantap. Tapi saya butuh Butuh sedikit dana. Dia butuh dana. Intinya. Dia butuh dana. butuh sedikit support dari pihak swasta maupun pemerintah. Oh, jadi di channel ini kita selain menggalang dana untuk Susilo. Nanti kita daftarkan di kitabisa.com. Tapi harus sakit dulu Susilo. Nanti ada itu situs donasi. Nanti kita bikin sawer ya, bikin ada situs sawer kalau mau donasi untuk Susilo, tinggal dibikin situ uang donasi untuk Susilo. Susilo. Jadi Siap. masuk ke rekening, kasih ke Susilo. Jadi bukunya bisa berlanjut. Bukunya bisa berlanjut, penelitian bisa berlanjut. Nah, kalau bicara masalah kopi Silo, ini kan kopi dahin, kopi khas Sungai Penuh Iya. dan Kerinci. Kepikiran nggak kalau Susilo besok mau bikin tentang kopi nunggit? Kalau kopi nukit Tahu nggak agak kopi nunggit? bingung juga sih. Itu yang sudah kita minum gelasnya ditunggit, nanti dibaca ramalannya gitu. Kepikiran nggak besok bikin kopi itu? Secara sejarah budaya dan manfaatnya gitu. Kalau kopi nunggit yang disebutkan Bang Dali tadi itu mungkin kopi ya masyarakat sini lah menyebutnya mungkin ya kopi nunggit ya Bang. Kopi nunggit. Karena saya sering juga kopi nunggit masalahnya. Sepertinya Susilo agak tegang. Ayo. Agak tegang. Minum dulu. Minum dulu guys. Bir ya. Kalau bir kita cuci tangan di Sako dulu ya, Bro Iya. ya. Sejarah pertama bir cuma untuk cuci tangan. Cuci tangan. Tapi ada juga cerita yang di Bali yang saya bilang kan. Orang beli vodka di Bali, orang dari Afrika. Dia lihat kok jualnya di enceran gitu. Jadi ini sebuah cerita ya. Oh ya, cerita tapi memang kenyataan ya. Kenyataan. Cerita nyata. Orang Afrika datang ke Bali, lihat ada botol vodka, ada isinya. Jadi pas orang Afrika itu bertanya berapa harganya, orang Bali cuma bilang 10.000. Orang Afrika langsung terkejut, kok murah sekali, bisa mabuk enak, harga murah. Jadi dibelinya. Setelah orang Afrika beli, itu dia ngerasa pusing, emang mabuk. Nggak taunya isinya itu bensin. Jadi mabuk bensin ya. Jadi mabuk bensin bukannya mabuk itu. Ini jangan Mabuk ditiru ya, Mas. minuman. Kalau mabuk dengan bensin nggak usah ditiru ya. Ini cuman pelajaran. Jadi Pelajaran. kita harus tahu di lokasi itu. Bukan melihat barangnya, kita langsung tertarik mau beli, padahal barangnya kan lain. Jadi, berarti ini bukan bir guys, jangan Ya. salah sangka. Kalau Susilo nggak minum bir juga nggak merokok dia. Kalau di depan kamera. Oke Silo, sekarang nih pertanyaan kita serius lagi. Iya. Ya. Siap. Sebagai seorang penulis, bisa dikatakan penulis indie. Ya, siap. Penulis indie yang memproduksi sendiri, pakai kantong sendiri. Ini ada bunyi dari Tokopedia. Jadi penulis indie semua sendiri, produksi sendiri, uang sendiri. Nah, bagaimana Susilo menghadapi ketika ada orang-orang yang katakanlah tidak suka dengan Susilo berkarya, terus ada yang bully juga. Ini apa nih buku nih penulisnya padahal nggak ada pengalaman gitu gini Iya. gitu kan? Atau gimana tanggapan Susilo dulu? Kalau untuk hal yang seperti itu saya pribadi tidak terlalu menghiraukan karena walaupun cacian dan makian saya tetap berkarya demi petani Sungai Penuh dan Kerinci tetap makmur dan sejahtera. Pilih Susilo. Wah, ini sudah berapa besok? Pokoknya jadi Susilo manis. Oh jadi gitu loh ya. Ya. Kita tidak usah
dimasukkan ke hati ya, Iya, bisa dirisau, masuk hati tentang bulian. Tapi udah pernah dibully nggak selama penerbitan buku ini? Selama penerbitan, sebelum penerbitan atau selama perjalanan ini, saya ada dibully, ada dicaci maki, dan saya tidak perlu menghiraukan karena itu hanya mengganggu pikiran dan mental kita. Tapi kalau saya lihat ya, kalau Susilo bilang dibully, di sini supportnya banyak sekali loh. Iya, Pertama yang support buku Susilo ada Labora Homestay dan Cafe, ada Bilik Kreatif Sungai Penuh, ada Lamanda Cafe dan Resto, ada ICN, ada Kebab Aerofafa. Ada Kebab Aerofafa ya? Kebab Kita Kairo, dulu ya. Kebab Kebab Aero. Kairo. Oh, Kebab Kairo, sorry karena lambang saya nggak bisa baca lambang soalnya. Ada Kebab Kairo Fafa, ini salah satu produknya. Endorse. Ini Sama dia, Bang. Dali and Friend ini apa nih? Jadi yang friend nih, rasanya saya kenal ini mana ya? Dali and Friend itu kayaknya sebuah website. Oh iya, Ada blog, dia blog bikin tentang cerita traveling, ada cerita kriptozoologi juga ya. iya. Tapi silakan dikunjungi dan jangan lupa disebar atau dibagikan. Jangan lupa klik iklan. Dan jangan lupa klik iklannya. Agak kuat dikit nanti, kau nggak dengar loh. Jangan lupa klik iklannya. Tapi satu aja nggak usah 10. Terus ada lagi PT Amnur Persada Perkasa Tour and Travel. Iya. Ada Teras Festival. Oke, Teras Festival udah support berarti ini. Terima kasih. Halo. Festival. Ada Teman Kopi juga. Ada PT Aqua Vitatur Wisata Angkasa. Dan satu lagi ada Ojolali Picture. Pictures. Oh, picture. Nah, Ojolali Pictures. Wah, ini kayaknya untuk foto ya, sesi foto ya. Nah, besok Susilo pakai model, guys. Ada bocoran modelnya nggak untuk fotonya? Kalau untuk model mungkin masih saya rahasiakan. Wah, disembunyiin mau modelnya ya. Iya. Karena saya sedang mengatur jadwal. Oh, kita cekok lah agak Sekalian kesialan ya. mengatur untuk ke jenjang pelaminan. Iya. Tapi nggak modelnya udah punya pacar, udah punya pacar. Waduh. Susilo tetap setia dengan kejombloannya. Dan yang terakhir yang support buku Susilo adalah Scoffy. Jadi ada banyak kafe dan Yang mendukung ya. yang mendukung. Ada kafe, ada kedai kopi juga, ada Teras Festival, Bilik Kreatif dan lain sebagainya. Nah, kalau dibilang bully, orang ini banyak yang support Susilo. Berarti ada semacam pengaruh positif ketika buku ini keluar. Iya. Nah, menurut Susilo bagaimana ucapan terima kasih atau gimana kepada para Mendukung. pendukung Susilo? Untuk Ini bukan pendukung partai ya, Susilo belum maju. untuk para pendukung partai, Nanti ada niat. Ada niat. untuk para pendukung buku Kopi Dahin, saya ucapkan terima kasih banyak. Berkat motivasi atau support kalian, buku ini bisa terbit dan membantu petani di Sungai Penuh dan Kerinci tetap sejahtera dan makmur. Wah, mantap. Berarti terima kasih kepada para sponsor. Ini sponsor tuh gimana loh? Kalau saya lihat, ya sponsor. Sponsor berarti ada kemungkinan bisa bantu lah. Iya. Bukan ada kemungkinan, pasti dibantu. Iya. Kalau menurut cerita dari salah satu teman kita yang ada di dalam di sini akan membantu support Susilo Iya. sampai habis-habisan. Terima kasih. Terus gini loh, pengalaman Susilo selama penelitian Kopi Dahin ini gimana? Pengalaman saya mungkin selama penelitian buku Kopi Dahin ini mungkin yang saya alami, saya harus melewati medan yang cukup terjal. Saya harus mendaki sebuah bukit yang ketinggiannya sekitar 1000 sampai 1400. Itu di Desa Sungai Jernih. Oh, berarti Dan kopinya sampai- di atas bukit ya? Ya, kopinya Harus ya. ada yang di atas bukit, ada yang di lereng bukit, sampai ke kaki bukit juga. Berarti mendaki bukit sama kayak Ninja Hattori ya. Mendaki bukit lewat Berarti nggak salah masuk channel ini. Hmm. Karena channel ini campur-campur. Campur sari. Hutan ada juga kan. Hmm, Ini ada mau masuk masuk bukit. bukit lagi. Memang channel ini campur sari kok. Jadi memang kita Ini campur sari yang di acara Kayu Aro apa di mana nih? sama aja. Saya senang dengan lagu campur sari, apalagi koplo. Ini masalah kopi kan. Hmm. Kopi kan di Indonesia, di dunia pun lagi naik daun. Iya.
ini kan buku tentang kopi dahin. Apakah Susilo nggak pengen nih mempromosikan kopi dahin ini untuk bisa naik ke internasional dan mancanegara? Iya. Atau seperti di apa? Alih bahasakan bukunya ya, Pak. Iya. Dijadikan versi Inggris misalnya Iya. mana. Kemungkinan untuk menaikkan kopi ini atau melibasakan mungkin kemungkinan ada niat, cuman saya lagi ingin melakukan sosialisasi dulu lah Nah, kan terhadap bahasanya bahasa politik, dikit-dikit sosialisasi. Besok mungkin ada sosialisasi, setelah itu mungkin ada belusukan gitu. Iya. Kalau umur Susilo berapa sekarang? umur saya 24 tahun. Berarti udah cukup syarat Untuk nikah. nikah dan mencalonkan. Jadi kita promosi sekalian kok. Bagi cewek-cewek kalau ada yang nonton yang wanita, Iya. jenis kelamin wanita, Susilo jomblo. Jomblo. Untuk saat ini Susilo sebagai pria panggilan. Tapi tanda kutip. Kutip. Panggilan kalau ada mau tahu tentang buku, tentang gimana cara nulis buku ya loh. Ya, masalah gimana cara mencari buku, gimana kita mendapatkan buku Susilo? Untuk mendapatkan buku dengan judul Kopi Dahin bisa menghubungi penulis atau menghubungi Saka Publishing Oh, yang Saka ada Publishing. beralamat di Instagram. Oh, ada di Instagram. Ya. Nah, kalau untuk harga bukunya sendiri loh, Ya. berapa gitu. Jadi orang nanti bisa memperkirakan ongkirnya kalau orang luar kota misal sampai Iya. mau beli, pasti mikir ongkir juga nanti. Terus gimana? Berapa harganya gitu? Untuk buku Kopi Dahin sendiri termasuk buku yang sangat murah harganya, terjangkau dan merakyat. Oh, harganya politis. bahasa politis. harganya sekitar 75.000 lah. Itu bonusnya apa aja loh? Bonus tanda tangan penulis, bonus buah Iya. baju, gantungan kunci atau gimana? Bonusnya mungkin seperti tanda tangan, Wah, dan ada cerita-cerita menarik di dalamnya. bonusnya cerita menarik. Nomor WA penulis dikasih nggak sama Oh. kalau cewek nanti? Kalau Kalau untuk- cewek ya? Untuk nomor WA penulis boleh lah dibagi. Ada cewek aja ya. Untuk cewek ya. Khusus cewek apa cowok juga? Kalau cowok Berarti nggak buka untuk cowok ya. Oke, mantap bukunya kok. Ini bukunya pembahasannya di dalam ini ada cara penanaman kopi kah, atau ada trik-trik untuk penanaman kopi yang lain-lain untuk sebagai edukasi pecinta kopi. Ada nggak? untuk isi di dalam buku ini kita bisa mendapatkan cerita tentang histori kapan kopi ini ditanam, dari mana asalnya. Kemudian ini ada sejarah bagaimana orang tempo dulu menanam kopi ini. Wah, berarti bukunya kaya akan sejarah ya. Iya. Ada tentang budaya sejarah Kerinci juga sedikit atau semua penuh di dalam bukunya? Mungkin kalau Secara geografisnya mungkin gimana? mungkin untuk sejarah mungkin kebiasaan orang dulu untuk menanam kopi ini kan, kalau kopi yang sekarang ditanam secara sejajar, kalau ini enggak, seperti menyerong. Oh, berarti suka main serong juga kopi. Gimana maksud serong gimana? Tolong jelaskan. Kalau sudah bisa sebenarnya nggak kuat loh, karena kita kualitas kamera kita Iya. belum ya. Mungkin kalau untuk penanaman yang modern saat ini nih mungkin ditanam secara sejajar, sedangkan orang dulu zaman dahulu menanamnya tuh agak tidak sejajar tapi agak serong. Agak main serong, nggak menyamping lah gitu ya. Mungkin orangnya tidak nyamping. Orangnya nggak menyamping. Akil kitulen. Jadi di dalam sejarah bukunya loh, sejarah Kota Sumpuno apa aja yang Susilo gambarkan di dalam bukunya? Untuk tentang Kota Sungai Penuh saya menceritakan semua dari terbentuknya Kota Sungai Penuh, sejarah Kota Sungai Penuh, dari geografis, dari geologi dan semuanya. Wah, Berarti termasuk pejabat-pejabat yang duduk juga. Kalau untuk pejabat rasa saya nggak ada lah. oh ya, karena pejabat tuh kok 2 bulan diganti kalau nggak loyal gitu. Mohon maaf. Tapi kayaknya itu akan diisi setelah Susilo
mencalon. Itu kalau mencalon besok baru bisa lobby sama Susilo. Bayar sama kami berdua sama Riko ya. Oke, kita rehat sejenak. Oh, udah sejenak. Kita tunggu iklan dulu. Kita cek dulu.